Halo, kalau kalian lihat latar belakang di lukisan di foto saya ini, keren banget ya. Jadi ini ada kayak seperti kuil ya, terus terus ada akar-akar pohon, keren banget. Rupanya kuil ini tenggelam di tengah hutan dan baru ditemukan ya. Mungkin juga mengingatkan kamu akan satu movie ya, yaitu Angelina Jolie. Ini. Kira-kira bisa duga enggak ini di mana ya? Ya, jadi tempat ini ada di Kamboja ya, di Kamboja. Jadi saya mau ceritain dalam channel travel saya kali ini perjalanan kita ke Kamboja ya. Pertama kali waktu saya ke Kamboja, saya kan surprise karena waktu itu saya masih pakai paspor Indonesia dan saya pikir sesama negara ASEAN kan kita harusnya free ya. Tapi ternyata waktu masuk di Kamboja saya harus bayar $25 ya. Jadi saya waktu itu ke Siem Reap mau melihat Angkor Wat. Banyak nih cerita yang dilihat di Angkor Wat nih ya. Ya of course ini sangat eksotik ya. Kamu bayangin ya. Aduh, kok jadi dengan lihat seperti ini saya tidak berani dekat-dekat sih karena saya rasa banyak ularnya gitu loh ya. Terus kedua, jangan-jangan mungkin betul ada treasure di dalam ya, seperti di movie-nya Angelina Jolie ya, ada treasure-nya ya. Jadi saya pertama kali dengar tentang Kamboja itu dari kalau kalian pernah dengar movie Killing Field. Wah, serem banget ya. Jadi waktu itu ternyata rejim dari militer uh, menindas, kemudian pemberontakan daripada orang-orang, termasuk biksu-biksu, pelajar-pelajar, dan mereka banyak dibunuh. Enggak, waktu itu kalau kita Killing Field itu kayaknya Killing Field itu rasanya Siam Reap, rasanya Kembar Merah deh ya. Jadi kita lihat mereka ada pakai ini ya. Nah, itu yang pertama saya punya itu kontak dengan Kamboja ya. Ada beberapa hal yang sangat menarik. Makanya saya pilih Kamboja sebagai daerah traveling yang saya mau ceritakan pertama kali pada kalian. Kenapa? Karena Kamboja ini mempunyai sejarah yang mirip dengan Indonesia. Ya. Kita balik dulu. Konon pada abad ke-7, yaitu di waktu itu di Jawa, Wangsa Syailendra, ya, dia punya putra mahkota ini rupanya belajar di Jawa, ya, belajar di Jawa. Pada waktu itu di Jawa agama Buddha, ya, kerajaan waktu itu di Syailendra, dan mereka mendirikan Borobudur. Jadi dia menyaksikan pembangunan Borobudur, rajanya. Nah, pada waktu putra mahkotanya balik ke Kamboja dan menjadi raja, dia terinspirasi dan membangun namanya Angkor Wat. Jadi Borobudur itu saudara tua dari Angkor Wat, ya. Nah, Angkor Wat itu kompleks, yang saya ingat waktu itu luas banget dari ujung satu ke ujung lain. Kalau naik mobil setengah jam, dengan mobil di dalam situ setengah jam. Jadi besar, cuma tempelnya itu scatter, jadi tersebar ya. Kalau Borobudur kan jadi satu, walaupun lebih kecil, tapi satu dan kelihatan berbentuk ya. Kalau yang Angkor Wat-nya banyak itu kecil-kecil, tapi tersebar gitu loh dalam satu wilayah itu Angkor Wat ya. Jadi di situ kita bisa melihat peradabannya memang hebat ya. Dulu kayaknya Kamboja itu lebih kuat dari Thailand deh kayaknya ya. Nah, unfortunately waktu itu rajanya namanya Norodom Sihanouk ya. Rajanya ini kurang inilah bagaimana gitu dibanding dengan raja Thailand ya. Kalau raja Thailand Bhumipol itu dihormati dan dicintai rakyatnya. Si Sihanouk saya kira juga, tapi kurang menunjukkan jiwa kepemimpinannya, ya, unfortunately. Jadi seringkali ketika ada masalah, saya waktu itu pernah dengar dia suka lari ke ERT, ya.
akhirnya pernah jadi seperti di Indonesia, ya. Di Indonesia mulai waktu itu, jadi kita harus mengetahui time frame, ya. Nggak boleh disamakan yang zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi kurang lebih tahun sekitar 67, 68, 69 itu, Cina komunis berbeda dengan Cina komunis sekarang. Cina komunis waktu itu tuh lebih ekstrim dan mereka mempunyai misi untuk memperluas ideologi komunis. Ya, makanya sempat terjadi perang dingin antara blok timur dan blok barat. Makanya kita Indonesia disebut non-blok, jadi tidak ngikut timur, tidak ngikut barat, di tengah-tengah. Ya. Nah, pada waktu itu, terutama setelah mulai ada namanya culture revolution ya di Cina waktu itu. Oleh Jiang Qing, istri dari Mao Zedong, dengan 4 orang yang otaknya. Ya. Jadi apa artinya cultural revolution? Nah, culture itu budaya. Revolusi artinya perubahan secara cepat. Jadi merubah budaya secara cepat. Artinya apa? Kita tahu bahwa di Cina itu, prinsipalnya itu mereka adalah prinsipal Confucius. Apa artinya? Confucius itu bahwa semua orang itu ada tingkatannya. Ada raja, ada menteri, ada tentara, ada rakyat, dan ada pedagang. Ya. Prinsip yang suka disebut sama Ko Ahok. Orang miskin jangan melawan orang kaya. Orang kaya jangan melawan pejabat. Itu ada ceritanya gitu ya. Jadi ada strukturnya. Jadi makanya di culture Confucius itu menyebar ke Eropa, ke Korea, Jepang, bahkan kita di Indonesia, orang Tionghoa Indonesia juga menganut hal itu. Makanya kita ada penghormatan pada engkong. Kita terbiasa kalau makan kita makan dulu, mungkin tinggi makan dulu, mulai yang paling tua sampai yang paling muda. Nah, karena ada tingkatannya, ya. Kita kalau pulang juga pamit juga pada tingkatannya. Nah, pada waktu Culture Revolution itu dibalik. Makanya waktu di Cina waktu itu guru dihormati. Kalau dia pukul muridnya sampai, aduh, kita tidak berani melawan ya. Nah, tapi pada waktu Culture Revolution di Cina, dan itu menyebar ke Kamboja dan ke Asia Tenggara, profesor disuruh cuci WC. Mahasiswa yang menjadi pemimpin ya. Orang kaya biasanya dulu kan tuan tanah, lebih tinggi ya, terus petani atau pekerja kasar, buruh. Nah ini pekerja kasar dan buruh tingkatnya lebih tinggi, tuan tanahnya di bawah. Nah, gitu. Dibalik, makanya disebut Cultural Revolution. Nah itu menyebar ke Indonesia dan ke Kamboja pada waktu itu. Ya, jadi di Kamboja juga ada, kalau di Indonesia kita ada PKI, di Kamboja itu ada namanya Khmer Merah. Ya, Khmer Merah. Pimpinannya namanya Pol Pot. Saya ceritakan garis besarnya aja. Ini juga saya dapat setelah saya ke sana. Tadinya saya juga buta sama sekali. Nah, waktu saya ke sana, saya wawancara orang, saya dengar cerita orang. Ini, kemudian saya punya cerita sendiri, kesimpulannya. Ya. Jadi waktu itu sempat terjadi pertempuran antara pasukan pemerintah yang dibantu oleh Amerika tentunya, dan partai yang komunis Khmer Merah yang bersembunyi di hutan-hutan. Mungkin mirip situasinya seperti tahun 66 ya, kayak ada tentara dengan PKI gitu ya. Jadi walaupun Presiden Soekarno mencoba merangkul semuanya dengan Nasakom, nasional, agama, dan komunis, dia merangkul, tapi mulai terjadi perpecahan ya. Nasionalisnya mulai itu dengan ini. Cuma bedanya, jadi waktu itu ada pertempuran antara tentara dengan PKI, tentara dengan Khmer Merah. Pada waktu itu Soekarno juga disuruh memilih, menghimbau, ya. Tapi Soekarno memilih untuk berdiam diri, dia tidak ini ya. Tapi berbeda dengan Sihanouk. Pada waktu itu katanya Sihanouk dari Cina menghimbau rakyatnya untuk datang bergabung dengan Khmer Merah. Datang bergabung dengan Khmer Merah yang ada di perbatasan Thailand, ya, di hutan perbatasan Thailand. Nah, apa yang terjadi?
karena itu banyak itu powernya, akhirnya Kamar Merahnya menang. Ya. Jadi saya diceritain pada waktu itu katanya uh, Kamar Merahnya menang, akhirnya perang saudara berhenti dengan kemenangan di Kamar Merah. Jadi pada waktu itu pawai masuk. Nah, Kamar Merah ini truk-truk orang-orang Kamar Merah dari orang-orang dari yang tidak berpendidikan yang ada di hutan-hutan itu keluar ke kota Phnom Penh. Itu kayak Jakartanya kita. Bayangin orang dari hutan datang ke Phnom Penh. Waktu awalnya rakyat sambut, wah udah menang gitu. Tapi mereka agak, ini kok orang-orang nih kok hitam-hitam semua, garang-garang dari hutan ya. Even sampai sendalnya aja katanya tidak ada sendal jepit, jadi pakai ban bekas itu dikasih paku. Itu sendal jepitnya. Saking miskinnya, saking tidak ada apa-apa, itu masuk ke kota Phnom Penh dan mulanya disambut. Terus kemudian baru kelihatan ya jelasnya mereka umumkan. Ya katanya karena tentara kan kalah yang disupport oleh Amerika. Jadi mereka bilang begini, dalam waktu 3 hari kota Phnom Penh akan dibom oleh Amerika karena tentara kalah. Oleh karena itu kota Phnom Penh harus dikosongkan. Lu bayangkan kalau Jakarta dikosongkan. Nah, waktu Phnom Penh sebagai capital city dikosongkan. Jadi orang-orang dipaksa keluar dari rumahnya dan mereka bawa seadanya karena pemberitahuannya sangat singkat. Teman saya ada namanya Adam Hai, itu adalah dokter dan dia dari Kamboja. Dia cerita karena dia ada pada waktu itu. Dia bilang pada waktu itu orang-orang taruh berlian-berliannya tuh di dalam lipatan-lipatan baju. Kalau lipatan baju itu di sini tuh disepitin berlian-berliannya masukin situ. Supaya jangan ini kan orang kan bawa berlian, emas apa semua itu mereka bawa kan. Nggak tahu kapan ini. Katanya sih hanya untuk sementara. Mereka sementara disuruh mengungsi ke Battambang. Jadi bayangin kalau dari Jakarta disuruh mengungsi ke Bogor. Gitu. Nah mereka berangkat dengan apa adanya, bawa tas sebisanya mereka bawa lah, bawa panci ada apa gitu. Katanya cuma sebentar. Jadi mereka juga banyak yang tanam di dalam rumah, di dalam tanah. Gitu. Nah, waktu mereka mulai jalan, di sepanjang jalan itu ratusan ribu orang jalan ke itu untuk disuruh menjadi petani. Ya. Dan mereka banyak yang tidak tahu. Mereka dibilang bahwa kota Phnom Penh akan dibom oleh Amerika. Jadi mereka ke sana. Nah ternyata di sepanjang jalan ini, anak-anak kecil, umur 12 tahun, 10 tahun, bayangin anak kecil begini, anak ingusan dikasih senapan. Merasa berpowerful. Wah, kalau mereka tidak suka kamu, dia panggil keluar, dia tembak. Apa dia bunuh. Dan karena waktu itu peluru mahal, jadi bunuhnya pakai pacu. Pacunya yang tumpul lagi. Kau bayangin orang itu dipotong-potong kepalanya dengan pacu tumpul itu sampai ini gitu. Saya dengar begitu ya. Jadi itu sangat menyedihkan, orang tuh mati di jalan sepanjang jalan tetap gitu. Dan orang tetap jalan pergi ke itu di re-education ya. Jadi singkat cerita, ketika saya melihat begitu, saya kilas balik. Saya lagi pikir, andaikan, ini kan kebetulan kan PKI dengan tentara. Kebetulan tentara menang, ya. Jadi, tapi waktu itu juga di Indonesia juga banyak terjadi pembunuhan orang-orang yang tidak bersalah, yang dianggap PKI. Saya dengar sampai hampir 500.000 orang meninggal, ya, di Indonesia pada waktu itu. Dan waktu saya ke KKN di Jawa Tengah, di Sungai Bengawan Solo, saya mandi di kali, di kaki saya itu banyak tengkorak manusia. Saya pikir, loh ada tengkorak manusia di kali. Rupanya itu sisa-sisa daripada orang yang dipotong kepalanya pada zaman PKI. Ya, nah, berbeda sejarahnya dengan di ini. Andaikan PKI menang, kemungkinan juga barangkali saya rasa Jakarta juga akan dikosongkan, disuruh orang-orang disuruh kerja di farm. Mungkin kamu ini tidak ada yang sekolah di Amerika, tidak bisa putih-putih apa gitu ini ya. Nah,
ini pada waktu itu saya dengar juga ceritanya, ada beberapa orang cerita bahwa pada waktu itu mereka umumkan semua tentara dan keluarga-keluarganya harus disuruh pakai dengan pangkatnya semua, suruh kumpul di lapangan untuk menyambut si Hanok yang kembali dari Cina. Dan dia harus disambut oleh ini. Jadi ini tentara-tentara dengan dia punya keluarga pada kumpul semua di lapangan itu untuk datang untuk menyambut si Hanok. Apa lacur? Ternyata tempat itu dikelilingi dan mereka semua dibunuh. Dan orang-orang yang berkulit kuning, putih, yang kulitnya bersih apa gitu dibunuh. Orang pakai kacamata dibunuh. Orang yang berpendidikan dibunuh. Waktu itu ya. Jadi kalau kamu pergi ke Kamboja saat ini, menurut saya kalau kamu lihat ya, mereka punya kulit menurut saya tidak sebagus seperti orang-orang Thailand. Karena yang gagah-gagah, yang cantik kayaknya banyak dibunuh gitu loh. Yang tinggal yang tidak begitu bagus gitu loh, yang ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, apa yang terjadi? Anak-anak itu yang tidak punya orang itu semua dikumpulkan, di brainwash gitu loh, di brainwash apa semua. Dan nah, saya pikir Kamboja itu kan miskin sekali. Ternyata tidak loh. Waktu saya ke Kamboja tuh hijau banget. Kayak kamu ke Jawa gitu, ke pedesanya Jawa tuh hijau penuh. Saya pikir, kenapa orang bisa kelaparan ya? Orang bisa kelaparan. Ternyata mereka itu disuruh bertanam padi apa semua, tapi mereka tidak makan. Padinya ditukar dengan senjata dengan di Vietnam atau di Cina katanya. Katanya begitu. Oh, gitu ya. Nah, saking ini mereka hanya dijatah makan bubur, mereka sampai kelaparan. Makanya di Kamboja itu, kalau kamu ke sana, ada satu makanannya yang kita mungkin tidak pernah makan di Indonesia. Di Indonesia kita bisa makan anjing, ada makan kelelawar, ada Batman, ada Pluto. Tapi lu tidak pernah makan sarang semut merah. Nah, di Kamboja ada. Saking laparnya itu semua jadi makanan. Even kadal apa semua bisa dimakan. Nah, mereka juga makan sarang semut merah itu dikasih asam Jawa gitu loh, kasih asam Jawa masak ini. Ya kalau kamu makan tuh apa di lidahnya tuh kayak kan asam laktitnya itu daripada semut merah punya itu loh, yang bikin pedes. Nah, itu di lidah. Gitu. Itu karena saking miskinnya gitu loh. Sampai orang apa diam-diam pikir keluar meluk itu apa lembu diambil diisap darahnya supaya dapat ini. Kalau ketahuan dihukum berat gitu. Bisa dihukum mati gitu loh. So itulah yang terjadi di Kamboja saat itu ya. Untung jadi saya dengar dalam 6 tahun katanya. Dalam 6 tahun sejarah Kamboja ini sepertiga penduduknya mati. 6 tahun, sepertiga penduduknya meninggal, ya, dibunuh oleh Khmer Merah. Ya. Dan kemudian pada waktu itu untung Vietnam datang dan bantu, dan akhirnya Vietnam bisa mengalahkan Khmer Merah. Jadi Vietnam yang bantu nih, Vietnam Utara, gitu loh. Mereka Vietnam Selatan ya kayaknya ya. Jadi orang Kamboja, jadi akhirnya perdana menterinya sekarang ini tadinya itu adalah bekas dari Khmer Merah yang membelot membantu Vietnam, sekarang dijadikan perdana menteri. Makanya konon katanya karena itu banyak teman-temannya, pengadilannya untuk bekas-bekas Khmer Merah itu lambat sekali gitu loh, tidak ini. Itu yang terjadi. Jadi kalau kamu ke Kamboja, siap-siap aja kamu ada tempat yang semua tengkoraknya apa itu dari bekas korban-korban dari Khmer Merah itu dibunuh gitu ya. Saya tidak sempat ke sana, saya ngeri juga. Saya juga kadang malam saya takut di hotel kalau saya sendiri. Saya bayangin ini tempat di bawah ini banyak orang mati, banyak sekali orang mati di Kamboja waktu itu ya. Ya waktu itu. So itu ceritanya sedikit tentang Kamboja ya, yang ini. Nah ya baik, saya kira saya ke sana kita belajar sesuatu, ada sesuatu saya belajar sesuatu, ya
tentang sejarah gitu ya. Ya, nanti kalau kalian mau lebih tahu, kalian riset sendiri lah ya, supaya kalian bisa mengerti tentang kisah daripada Kamboja ya. Kamboja ini yang ini. Ya, lain kali saya akan cerita-cerita menarik saya dari pengalaman saya berbincang-bincang dengan orang-orang, apa yang mereka ceritakan pada saya, observasi saya tentang mereka. Unfortunately, saya belum sempat ke Phnom Penh, tapi saya hanya di Siem Reap ya. Ada 1 minggu saya di sini. Lihat di Angkor Wat lah, lihat ini bekas syuting movie-nya Angelina Jolie, dan dia sempat mengadopsi anak Kamboja ya saat ini ya, yang diangkat sama dia. Menurut saya itu luar biasa ya. Beda kalau kita hanya support finansial dengan ambil anak dan tinggal sama kita, itu beda. Itu ambil anak tinggal sama kita itu kan banyak masalahnya gitu loh. So really appreciate Angelina Jolie sudah lakukan hal seperti itu. Ya teman-teman, itulah cerita saya tentang Kamboja kali ini. Ini akan saya mulai buatkan channel travel. Jadi saya akan ceritakan cerita-cerita seru dari observasi saya mengenai tempat-tempat yang saya kunjungi, ya, dan saya akan ceritakan pada kalian.